Hai, kembali lagi dengan aku Gufron di channel horor katanya. Nah, di sini aku udah kedatangan narasumber yang namanya siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Jevin Rimba, asal dari Mojokerto. Saudari Mojokerto. Nah, Mas Jovin ini katanya punya cerita yang sangat bisa dibilang horor, mistis juga, tapi aneh gitu. Nah, langsung aja. Bagaimana ceritanya, Mas Jovin? Dimulai dari awalnya mungkin. Oke, untuk dari masa kecil atau dekat-dekat ini, Yang mungkin dari kecil juga bisa, mungkin yang dekat-dekat ini juga bisa. Nanti mungkin disambung oke, juga nggak apa-apa sih. mungkin dekat-dekat ini ya. Boleh, boleh. Jadi gini, ada pengalaman suatu yang ganjil menurut menurut saya. Jadi Apa ketika itu? di mana malam Rabu kalau nggak, ya kalau malam Rabu, malam Kamis kalau nggak salah, itu kan Mhm. saya kan pergi ke rumah teman, Ya. kebetulan daerah Mojosari kalau nggak salah. Itu eh, saya main nginep nginep itu bermalam di rumah teman saya, tidur di rumah teman saya. Oh ya. Itu suatu ketika pas malam kalau nggak salah, nggak tahu jam berapa, eh, aku disuruh ambil minum di belakang gitu katanya. Coba ambilin minum di belakang di kulkas gitu. Mhm. Waktu itu pas saya ambil tuh ya di Ya. belakang, kalau nggak setengah 11 setengah 12-an lah. Itu ngelihat di kamar bagian tengah. Di kamar bagian tengah itu kayak ada sosok ibu-ibu. Jadi ibu-ibunya itu lagi kayak posisi maaf ya, kayak nungging. Mhm. Nungging dalam arti kata mau ngambil apa ya, barang, barang di bawah gini. Nah, itu pas aku ngelihat itu daerah sini sama bagian pantat. Tahu kan kalau nungging gini kan ya? Ya berarti gini kan, posisinya gini kan. Orang ngambil. Ya, benar. Ya, benar. Jadi pas itu kan aku tanya, "Bu, ngapain malam-malam malam-malam gini kok di situ?" gitu kan. Sedangkan adiknya temanku udah di kamar. Eh, kok kok diem, ya udah. Akhirnya aku ambil minuman di kulkas kan di belakang. Setelah itu aku balik ke kamarnya temanku tadi, bilang, Mhm. bro, di kamar tengah tadi ada siapa? Kok kelihatannya kayak ada itu apa, ibumu pas lagi apa ya, ambil barang, posisi ya nungging tadi. Hah? Ibu? Loh, ibuku kan keluar kota. Loh, masa? Aku nggak tahu loh. Loh, makanya aku suruh tidur rumahku biar buat temenin aku tidur gitu, buat nemenin lah, biar nggak kesepian gitu. Aku tanda tanya kan, loh, yang tadi siapa gitu. Aku tanya, loh, yang tadi siapa? Ah, mungkin cuma lu gitu. Berarti masih mengiranya mungkin itu ibunya kali ya. Terus si temennya Ya, tadi bilang ternyata kalau ibunya lagi keluar kota gitu. nah gitu. Jadi alasan dia untuk nyuruh aku tidur di rumahnya itu buat dia nggak kesepian gitu. Terus menurut Mas Dewa sendiri sosok itu tuh siapa gitu yang lagi di Wah, kamar itu? Apa sosok yang penunggu rumah ya itu atau penyerupai ibunya atau gimana? kalau nampak dari belakang sih nggak tahu ya. Mungkin warna kalau nggak salah samar-samar kayak abu-abu gitu. Terus lanjut cerita ya Mas ya. Ya. Untuk selanjutnya kedua kalinya, Hmm. kedua kalinya pas Oh, berarti mau ambil ini snack, masih berlanjut cerita itu apa belum, cerita yang masih berbeda? Masih. masih masih satu alur, Oh masih satu ya. alur. Jadi selanjutnya untuk apa ya, ambil snack ya di belakang Hmm. di meja dapur kalau nggak salah. Itu
dengan posisi deg-degan, terus sama tanda tanya besar kan, itu tadi siapa gitu. Kedua kalinya coba aku ulangi lihat ke kamar itu tadi. Loh, kok nggak ada siapa-siapa. Tapi di situ ada kayak cahaya putih kalau nggak salah ya. Cahaya putih kok terang gitu, terang. Wah, apa sih? Kok malam-malam gini ada cahaya gitu. Nah, pikiranku itu cuma senter. Mungkin senter kali. Ya udah. Terus akhirnya aku ambil snack kan, terus tak bawa di kamarku. Tak tanya temanku. Bro, di kamar tengah tadi itu apa sih? Kok banyak barang-barang numpuk, terus kayak ada apa-apa gitu. Terus temanku jawab, itu gudang. Jadi sebenarnya gudang ya tempat untuk menyimpan barang-barang bekas nggak kepake gitu. Nah, terus keesokan harinya, kalau nggak salah beberapa hari kalau nggak salah, aku cerita kan sama sepupu ya. Cerita sama sepupu, tanya, aku kemarin tidur di rumah si A loh. Ya, terus ada hal ganjil sih, 2. Jadi yang pertama itu aku melihat sosok ibu-ibu yang istilahnya mau ya jongkok atau nungging gitu, kayak mau ambil barang. Terus aku bilang ke temanku, katanya bukan orang tuanya dia. Ya orang tuanya dia kan lagi keluar kota gitu. Terus yang ganjil kedua itu yang masalah cahaya tadi. Nah, dari situ sepupu aku bongkar semuanya. Kalau sebenarnya di rumah temanku si A tadi aku tidur, ya itu bekas dari kayak gudang penyimpanan beras kalau nggak salah, kayak KUD gitu kalau nggak salah. Nah, di situ katanya sepupu aku di situ pernah ada kayak semacam pembantaian 4 orang karyawan. Jadi si bos, si kepala gudang tadi, ya kepala gudang beras tadi itu terjadi miskomunikasi sama karyawannya. Miskomunikasi antara karyawan, sehingga membuat bos tadi itu marah dan membunuh 4 orang karyawan tadi. Kalau nggak salah permasalahannya si bos mengira 4 karyawan orang tersebut meracuni beras tersebut, hingga 1 hari 2 hari ke depan beras itu semakin jelek dan semakin busuk gitu. Akhirnya si bos marah dan terjadi pembantaian. Terus lanjut lagi. Ini yang masalah agak nyeleneh. Jadi gini, beberapa hari kemudian aku kan tanya si A. Aku tanya sambil ngopi gini. Terus kata-kata dari kakak sepupuku tadi aku bilangin, bos, ini bener nggak gini, yang masalah penyimpanan beras dan terjadi pembunuhan berantai lah istilahnya 4 kali. Itu apa benar? Terus dia menjawab agak ragu. Iya benar mas. Dulu sebelum adanya penyimpanan beras juga sama gitu. Jadi itu kayak tempat kayak sumur dipagari kayak bambu gitu ya. Kayak bambunya itu sumur melingkari. Bener, melingkar gini. Terus ke selanjutnya untuk di situ keluarganya perlahan satu persatu itu meninggal di sumur itu. Gitu asal mula pertamanya gitu. Meninggal ada satu yang persatu. Kayak iya, jadi kayak dari mulai bapaknya kalau nggak salah. Bapaknya kayak meninggal masuk sumur.
Hmm. Nah, terus dari kemudian dari sang anak kalau nggak salah, habis bapak anak itu terpleset di situ, terpleset di kayak batu pas lagi main kalau nggak salah, pas lagi main ya terpleset akhirnya sini terbentur bagian sumur kan, nah itu pecah, ya kayak langsung meninggal di tempat, empat anggota keluarga kalau nggak salah sama. Nah, terus ke gudang penyimpanan beras, ya akhirnya sampai sekarang. Mungkin nyawanya nggak tenang lah gitu. Kalau Kira-kira menurut untuk aku sih. kejadian yang tadi sekeluarga yang masuk sumur itu karena faktor apa itu? Mungkin apa karena faktor balas dendam ke si pemilik itu mungkin atau gimana itu? Waduh, kurang tahu mas kalau itu mas. Belum tahu aku. Untuk Mungkin ya itu nggak tahu sih. yang penting adalah cerita di situ ya, kejadian seperti Hmm, itu. iya, iya ada. Untuk masalahnya sendiri kok kenapa karyawannya bisa kayak meracuni beras di gudang tersebut sampai si pemilik itu tadi sampai membunuh itu tadi gimana ceritanya Bang? Eh, Sebenarnya gini mas, bosnya itu mengira kalau Hmm. karyawannya sendiri itu meracun Hmm. gara-gara apa ya, kalau nggak tahu kalau permasalahannya itu. Yang penting bosnya itu ada kayak miskomunikasi antara bos dan karyawan sehingga bos mengira karyawannya sendiri yang meracuni. Padahal itu ada kayak dua orang penyusup dari beda gudang beras gitu. Oh, berarti bisa dibilang di sini ada peran orang ketiga ya di salah satu mereka yang Nah, menyuruh anak buahnya si bos ini buat menghancurkan usahanya si pemilik ini berarti ya. ya bisa kemungkinan bisa seperti itu. Hmm. Untuk untuk mungkin ada cerita yang lain. Kalau cerita yang lain sebenarnya ada tapi lupa mas. Oh gitu. Udah lama sih dan nggak pengen mengingat lagi. Hmm. Untuk kayak cerita-cerita tentang horor-horor gitu, menurut Mas Jevin itu percaya atau enggak sih? Saya kan sebagai umat muslim ya mas ya, Hmm. kita kan sama-sama muslim, kita kan harus mempercayai barang-barang seperti itu, orang-orang Ya. seperti itu. Ya sejauh ini ya percaya aja, walaupun pernah di kayak sekilas gitu bayangan hitam langsung set gitu pernah. Misalkan kalau apa kejadian-kejadian hal aneh di rumah gitu pernah nggak? Pernah, pernah deket-deket ini mas, pernah. Apa itu contohnya? Kejadian seperti apa eh yang terjadi? yang itu yang pas jam 12 malam kalau nggak salah, setengah 12 Hmm? malam bermain game kan di kamar pas posisi ambil minum, kalau nggak salah ambil minum di belakang itu, mau balik kamar itu kayak ada bayang hitam langsung slash gini, kaget kan. Nah pas posisi itu saya langsung lari itu. Berarti bayangannya kayak cuman lewat gitu, langsung set hilang Ya gitu. hitam, hitam, bener-bener hitam, pernah. Dan kayak apa ya, belum tenang ya di sini kalau malam-malam gitu. Gitu. Terus mungkin ada yang hal lain mungkin tadi Mas Jevin kuliah atau apa? Kerja kah atau Masih alhamdulillah masih kuliah mas. misal kayak di Iya. kampus itu pernah nggak kejadian hal-hal aneh gitu? Kalau semisal di kampus hal-hal aneh belum pernah itu mas, belum pernah ngerasain sih. Tapi sebenarnya eh, saya ngerti kalau di kampus itu terutama di Untak ya, gedung L kalau nggak salah, lantai Tapi itu 8. kampus
daerah mana? Di kota mana? Daerah Surabaya, ya, daerah Oh. Surabaya. Itu pernah kayak ada jam selesai jam 2:30 lah, dulu semester berapa itu loh. Pernah izin kamar mandi, itu nggak enak, terasa hawa kayak merinding, kayak panas. Sebenarnya ngerasa di situ ada, dan ngerasa di situ kayak ada mau yang ganggu. Kalau masalah melihat sekeliling gini, itu belum apa ya nggak bisa lah gitu. Kalau ngerasain ya bisa. Berarti bisa dibilang Mas Jevin ini orang yang mungkin sensitif ya akan hal-hal tersebut Ya, ya. Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Oke. Ya kalau gitu terima kasih Mas Jevin sudah hadir jadi narasumber kami. Oke, iya sama-sama. Thank you. Ya.